The New Captain is here. Dalam gemuruh pertempuran yang tiada akhir, berdirilah sosok seorang prajurit bagai bayangan raksasa di tengah lautan manusia. Tubuhnya tegap, berlumuran debu dan darah. Namun sorot matanya hampa, seolah ia bukan lagi manusia, melainkan sesuatu yang lebih purba dan mengerikan. Konon prajurit ini menyebut dirinya sebagai malapetaka dari langit yang turun ke bumi. Dia adalah Hawken, seorang bunsin, seorang penempuh jalan bela diri yang diyakini para prajurit sebagai sosok yang bahkan ditakuti oleh langit. Dalam kisah Kingdom, Hawken muncul bukan sekedar sebagai antagonis, tetapi laksana bencana alam yang menguji arti kekuatan sejati dan kemanusiaan. Hawken berasal dari sebuah suku misterius para pencari jalan yang percaya bahwa peperangan bisa diakhiri jika seseorang berhasil melampaui batas-batas kemanusiaan. Sebagai busin atau dewa bela diri, ia mendedikasikan hidupnya untuk menempuh jalan kekuatan. Baginya, pertempuran adalah ritual suci untuk mendekatkan diri pada jawaban penderitaan dunia. Ia meyakini bahwa hanya satu sosok terkuatlah yang pantas ditakuti oleh langit, dan sosok itu haruslah dirinya. Demi ambisi tersebut, Hawken menanggalkan hal-hal yang dianggap melemahkan jiwanya. Ia menolak segala emosi dan ikatan manusiawi demi fokus menjadi makhluk yang melampaui manusia. Ia mengasingkan diri dalam sepi, berlatih tanpa henti, membiarkan tubuh dan jiwanya ditempa menjadi kristal kekuatan yang murni. Aura kesendiriannya begitu mencekam hingga prajurit yang menatap mata merahnya sering terpaku ketakutan, merasa tengah berhadapan dengan sesuatu yang di luar nalar manusia. Akar kehampaan di hati Hawken bermula dari tragedi sejak ia masih bayi. Ia lahir sebagai putra sepasang tabib pengembara yang murah hati, yaitu adalah Tuan dan Nyonya Ho, yang mengabdikan diri untuk menyembuhkan orang sakit-sakit di desa-desa terpencil. Namun takdir yang kejam menghampirinya. Suatu hari seorang busin tak bernama muncul dari tengah hutan dan membantai kedua orang tuanya beserta para pasien mereka tanpa ampun. Bayi Hawken diculik oleh sosok misterius itu, dibawa pergi meninggalkan jejak desa yang bermandikan darah. Sejak saat itu, jalan hidup Hawken berbelok menuju kegelapan. Ia dibesarkan bukan dengan kasih sayang keluarga, melainkan oleh tangan dingin sang penculik yang melatihnya secara brutal di pegunungan sunyi. Tahun demi tahun, Hawken muda ditempa dalam kerasnya latihan dan kesendirian. Tak banyak yang diketahui tentang detail masa kecilnya. Namun dapat dibayangkan betapa terasing dan berat kehidupan yang dijalaninya. Jauh dari tawa, jauh dari cinta, hanya ada disiplin mematikan dari seorang guru bunsin. Di tubuh dewasanya, Hawken memanggul tato di lengan dan membawa glaive, yaitu adalah tombak bermata pedang yang sama dengan milik gurunya. Pertanda bahwa ia akhirnya menjadi penerus sang jalan bunsin. Tubuhnya telah ditempa melampaui batas manusia, kekuatannya nyaris supranatural, sepadan dengan gelarnya sebagai dewa bela diri. Meski terlahir dari kekejian, sisa-sisa hati manusia Hawken belum sepenuhnya padam. Di dalam jiwanya yang sunyi, ia memendam mencari akan jawaban, semacam makna atau kebenaran tertinggi yang konon dapat mengakhiri semua konflik. Pencarian inilah yang menjadi obor dalam kegelapan hidupnya. Suatu hari, takdir mempertemukan Hawken muda dengan seorang prajurit Zhao yang terluka parah dan nyaris meregang nyawa di tengah hutan. Prajurit muda itu bernama Riboku, yang kelak menjadi jenderal besar Zhao. Awalnya, Hawken mengangkat senjatanya siap menghabisi Riboku sebagaimana ia membunuh siapa saja yang kebetulan melintas di jalannya. Namun ia ragu ketika melihat mata Riboku yang telah kehilangan semangat hidup karena seluruh keluarganya dan pasukannya tewas. Dalam diam di bawah rimba sunyi, Hawken mendengar bisikan yang dikatakan sebagai suara bumi. Seolah alam semesta menyampaikan pesan kepadanya. Ia merasakan bahwa pertempuran ini bukan kebetulan, takdir mempertemukan mereka. Alih-alih membunuh, Hawken justru mengulurkan takdir baru bagi Riboku. Dengan nada misterius, ia berkata bahwa masih ada peran untuk Riboku jalani, bahwa pemuda itulah yang menjadi penunjuk jalan menuju jawaban yang selama ini ia cari. Malam itu, Hawken menyelamatkan Riboku dari kejaran maut. Saat Riboku tersadar dari pingsannya, ia mendapati luka-lukanya sembuh secara ajaib, dan di sekelilingnya bergelimpangan mayat para pengejar yang telah dihabisi oleh Hawken. Pertempuran ini menjadi awal mula hubungan unik antara keduanya. Riboku yang merasa berhutang nyawa kelak menjadi satu-satunya orang yang bisa disebut semacam kawan bagi Hawken. Meskipun persahabatan mereka berbeda dari kebanyakan lebih sebagai dua pejalan takdir yang saling memanfaatkan demi tujuan masing-masing, berbekal bimbingan Riboku, Hawken perlahan melangkah kaki keluar dari bayang-bayang hutan menuju kancah perang antar negara. Meski enggan terlibat urusan politik manusia, ia menerima tawaran Riboku untuk bergabung dalam rencana besar Zhao. Reputasinya sebagai petarung tak tertandingi membuat Raja Zhao menunjuk Hawken sebagai jenderal besar Zhao, masuk dalam jajaran 3 Great Heaven generasi baru, 3 pilar terkuat dari kerajaan Zhao. Kehadirannya dalam jajaran militer Zhao lebih mirip pedang bermata dua. Ia adalah sekutu mengerikan yang bisa mengguncang dunia perang, namun ia tidak peduli pada bendera atau bangsa. Loyalitas Hawken bukan pada negara Zhao atau Riboku, melainkan pada jalan yang ia tempuh sendiri. Baginya, perang antar negara hanyalah panggung tempat ia menguji diri, medan untuk mendekatkan diri pada jawaban hakiki. Riboku memahami hal ini dengan cerdik, menempatkan Hawken di titik-titik krusial peperangan, berharap visi sang busin selaras dengan kemenangan Zhao. Sebelum tampil di panggung utama, Hawken telah lebih dulu mengukir namanya dengan darah para jenderal besar. Bertahun-tahun silam, jauh sebelum plot utama dimulai, Hawken muncul secara misterius dalam pertempuran melawan negara Qin di medan Bayu.
Di sana, ia menentang salah satu 6 jenderal besar Qin, seorang wanita hebat bernama Kyo. Tanpa sepatah kata, Hoken menerjang barisan elit Kyo dan menebas mereka sekejap seperti petani menuai padi. Pertarungan 1 lawan 1 antara Hoken dan Jenderal Kyo berlangsung sangat sengit. Meski akhirnya Kyo tewas di ujung glaive Hoken. Sang musuh juga terluka parah. Tepat pada momen pilu itu, seorang prajurit lain meraung marah, yaitu adalah Jenderal Aoki, kekasih Kyo sekaligus legenda hidup Qin, menerjang Hoken demi membalaskan kematian wanita yang ia cintai. Dalam duel singkat nan dahsyat, Aoki berhasil menggoreskan luka mendalam di wajah Hoken, menyayat dari pelipis kiri menyeberangi hidung hingga pipi kanannya. Sebelum Hoken sempat menerima tebasan terakhir dari Aoki, tubuhnya dihujani anak panah oleh prajurit musuh. Hoken roboh bersimbah darah dan tertinggal di antara tumpukan mayat di padang bayu. Banyak yang mengira itulah akhir riwayat sang musin, namun takdir berkata lain. Hoken bertahan hidup nyaris secara mukjizat, menyeret tubuhnya yang terluka keluar dari ladang maut bayu. Setelah 3 tahun setelah duel tersebut, Hoken bersembunyi dalam kegelapan, memulihkan dirinya dari luka-luka yang mengerikan. Setiap bekas luka menjadi pengingat kekalahannya, bukan kekalahan mutlak karena ia masih hidup, tapi luka harga diri. Selama 6 tahun berikutnya, ia kembali menggila dalam latihan keras, memompa kekuatan dan keterampilannya ke tingkat yang lebih tinggi. Bayangan Aoki yang hampir menghabisinya 9 tahun lalu menghantui benaknya. Hoken sadar bahwa puncak kekuatannya waktu itu belumlah cukup. Dendam dan ambisi berkeliaran dalam dadanya, bukan dendam pribadi layaknya manusia biasa, melainkan dendam filosofis seorang penempuh jalan yang merasa jalannya terhambat oleh seorang yang ternyata lebih dekat dengan langit dari dirinya. Ia bertekad melampaui Aoki dan membuktikan bahwa dirinya benar-benar sosok yang ditakuti oleh langit. Waktu berlalu hingga Riboku akhirnya menemukan Hoken yang tengah bertapa dan mengajaknya kembali ke kancah perang. Zhou sedang menyiapkan strategi besar untuk menggempur Qin. Hoken dipanggil untuk menjadi ujung tombak menggetarkan lawan. Kemunculan kembalinya bagi pertanda malapetaka bagi negara Qin. Ketika pasukan Qin di bawah Aoki menyerbu wilayah Zhou di Bayo, Hoken akhirnya memperoleh kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Duel kedua melawan Aoki, sang burung monster legendaris dari Qin. Namun sebelum duel itu terjadi, nama Hoken sudah lebih dulu mengguncang mental pasukan Qin melalui sebuah serangan malam yang mencekam. Di tengah malam buta di perkemahan tentara Qin, sosok Hoken muncul tanpa suara laksana hantu, dengan gaun jubah gelap yang membalut tubuh bak pertapa gunung yang menyelinap ke tenda demi tenda, menebas prajurit-prajurit malang dalam sekejap mata. Para penjaga bahkan tak sempat berteriak saat gelombang angin dari ayunan glaive memutus nyawa mereka. Di tengah kekacauan itu, regu kecil pasukan Qin bernama unit Hisin berpapasan langsung dengan pembantai misterius ini. Hoken memperkenal dirinya dengan teriakan mengguru, yang menyebut dirinya sebagai Bushin Hoken, malapetaka yang dikirim oleh langit. Dan malam itu, para prajurit Qin merasakan kebenaran julukan tersebut. Belasan orang tewas dalam hitungan detik di tangannya. Bagi prajurit bawahan yang ketakutan, sosok Hoken lebih mirip iblis daripada manusia. Seorang anggota Hisin unit yang masih remaja, yaitu adalah Shin, nekat menghadang Hoken demi melindungi teman-temannya. Meski keberanian Shin sangat luar biasa, bocah itu bukan tandingan Hoken. Sekali tebas, Hoken menghantam Shin hingga pingsan. Rekan Shin yang lain, yaitu adalah Kyokai, gadis pembunuh terlatih dari Clan Xiu, juga mencoba menari di sekeliling Hoken dan dalam teknik tarian yang mematikan. Tetapi, Hoken hanya tersenyum tipis ketika pedangnya berhasil melukai kulitnya. Sudah lama ia tidak bertemu lawan yang bisa membuatnya berdarah walau sedikit. Tarian Kyokai akhirnya terhenti kehabisan tenaga dan Hoken menghajarnya tanpa ampun. Dalam kepanikan itu, Hisin unit berhasil mengevakuasi Shin dan mundur dari amukan Hoken. Serangan malam tersebut meninggalkan teror mendalam bagi hati pasukan Qin. Bayangkan seorang monster yang tak dapat dihentikan. Pagi harinya, Mentari menyingsing menyaksikan dua takdir akhirnya berhadapan, yaitu adalah Hoken dan Aoki. Di tengah dua pasukan yang terdiam memberi jalan, kedua jenderal besar ini maju untuk duel yang telah tertunda 9 tahun lamanya. Aoki yang biasanya tersenyum tenang kali ini diliputi amarah dingin atas kematian Kyo. Hoken di lain pihak berdiri dengan ketenangan kaku, matanya hanya terpancang pada Aoki, seperti seorang peziarah yang akhirnya melihat puncak gunung suci. Duel dimulai dengan dentingan menggelegar saat tombak Aoki beradu dengan glaive Hoken. Dua kekuatan titanik saling menggempur, mengguncang tanah di sekitarnya. Pada awalnya, Hoken tampak percaya diri, namun sering berjalannya pertarungan, ia mulai tertekan. Aoki sang burung monster Qin benar-benar membuktikan diri berada di atas Hoken dalam hal pengalaman dan kekuatan murni. Setiap tebasan Aoki semakin berat, memukul mundur Hoken dengan selangkah demi selangkah. Pada titik ini, Hoken merasakan kejemauan dirinya runtuh. Manusia biasa bernama Aoki ternyata mampu mengungguli sang Bunshin. Tepat ketika Aoki bersiap mengakhiri riwayat Hoken dengan satu tebasan, akhir sebuah anak panah musuh tiba-tiba menancap di punggung Aoki. Aoki tersentak, momentum terhenti sekejap. Bagi Hoken, momen itu adalah celah sempit pemberian takdir. Dengan glaive patah yang masih digenggam, Hoken menghujam ujung senjatanya ke dada Aoki. Tombak itu menembus armor dan melukai jantung sang jenderal besar. Aoki tersungkur bersimbah darah, legenda Qin itu pun tumbang.
Hening menyelimuti medan perang seiring pasukan Qin berteriak kalut melihat panglima mereka rubuh. Akan tetapi, kemenangan itu terasa hampa di hati Hawken. Ia menatap tubuh Aoki yang terkapar dengan perasaan janggal. Meskipun telah menewaskan rival terbesarnya, Hawken tidak merasa menjadi pemenang sejati. Sesuatu dalam hatinya berkata bahwa pertarungan itu belum memenuhi makna yang ia cari. Mungkin karena kemenangan itu diraih dengan cara yang curang akibat ulah anak panah orang lain. Atau mungkin karena sekalipun Aoki gugur, jawaban yang dikejarnya tak kunjung terungkap. Hawken memilih mundur di medan bayu. Tanpa sepatah kata, ia menyeret tubuh lelahnya menjauh dan menghilang ke pegunungan. Memulai lagi periode latihan dan pengembangan batin. Setelah merenggut nyawa salah satu jenderal terhebat di dataran Qin, Sang Musin justru kembali ke kesunyian, seolah kemenangan barusan bukan apa-apa. Ibuku tidak membiarkan Hawken tenggelam terlalu lama dalam pengasingan. Beberapa tahun kemudian, Sang Jenderal Zhao ini kembali merekrut Hawken untuk menjalankan rencana-rencana militer lainnya. Kali ini, Zhao mengarahkan pandangan ke negara Yan. Hawken memimpin pasukan Zhao menyerbu Yan. Dalam satu hari berhasil menewaskan Jenderal Agung Yan, yaitu Lage Kixin, mengakhiri perang hanya dalam sehari. Tetapi apa tanggapan Hawken usai kemenangan kilat yang gemilang itu? Ia hanya berkata pada Riboku, membosankan. Baginya pertarungan tanpa lawan sepadan tak memberinya apapun. Tidak ada kemajuan di jalan pedangnya, tidak ada jawaban di balik tumpukan mayat. Ibuku hanya tersenyum dan menjanjikan bahwa semua itu barulah awal dari pertempuran yang lebih besar. Benar saja, tak lama berselang, meletuslah peristiwa terbesar dalam sejarah era itu. Koalisi 6 negara yang dipimpin Zhao menyerbu Qin. Dalam invasi besar-besaran tersebut, Riboku kembali menugaskan Hawken. Kali ini sebagai Algojo Pamungkas. Saat pertempuran mencapai puncaknya di gerbang Kankoku dan pasukan Qin mati-matian bertahan, Hawken diam-diam bergerak melalui jalur gunung yang terjal bersama dengan pasukan Zhao, memutari benteng pertahanan Qin. Di tengah hutan jalur selatan, pasukan Dokyo dari Qin berhasil ditembus formasinya oleh strategi Riboku, dan di sanalah Hawken menunggu bak serigala memburu mangsanya. Hawken menghadang Dokyo, jenderal legendaris Qin lainnya, dalam duel 1 lawan 1. Meskipun Dokyo adalah prajurit tangguh berpengalaman, ia akhirnya roboh di tangan Hawken. Namun dalam detik-detik terakhir hidupnya, Dokyo sempat menatap Hawken dan tertawa menghina. Ia menyebut Hawken sebagai orang dungu, seorang yang tak akan pernah merasakan kekuatannya mengalir di antara sesama prajurit di medan laga. Dan karena itulah Hawken tak akan pernah mengerti mengapa dulu ia dikalahkan oleh Aoki. Ucapan terakhir Dokyo itu ibarat duri halus yang menyelinap di relung hati Hawken. Ia kembali dibuat bertanya-tanya apakah yang kurang dari dirinya. Koalisi negara akhirnya dipukul mundur oleh Qin. Hawken selamat dari kekacauan itu dengan satu lengan patah. Namun sekali lagi jawaban yang dicarinya menjauh bagai fata morgana. Setelah perang koalisi gagal, Hawken memilih menghilang sementara, kembali menyendiri di alam liar. Ia mengasah glaive-nya dengan dendam membara. Rasa bahwa jalan yang ia tempuh masih harus diperjuangkan. Di dalam hutan belantara, kabarnya ia bertarung melawan harimau dan binatang buas untuk menguji batas kekuatannya. Sosoknya semakin menyerupai petapa gila yang hidup untuk bertarung. Hingga tibalah babak akhir pencarian Hawken, pertempuran di dataran Sukai. Ini adalah perang besar berikutnya antara Zhao dan Qin, di mana Riboku dan pasukan Zhao kembali berhadapan dengan pasukan Qin yang dipimpin oleh Aosen berserta aliansi jenderal Qin lainnya, termasuk Xin yang kini telah tumbuh menjadi komandan muda. Di kejauhan, ia mendengar gaung pertarungan dan merasakan getaran energi dari medan perang. Xin, prajurit muda yang pernah ia hempaskan dulu, kini mengayunkan glaive milik Aoki yang diwariskan kepadanya, menebas jatuh seorang jenderal Zhao bernama Gakue dalam satu tebasan. Amarah memuncak dalam diri Hawken. Hantaman glaive Aoki mengingatkannya pada musuh lama yang tak pernah ia kalahkan. Ia mengaum di tengah hutan, memutuskan bahwa waktunya telah tiba untuk kembali turun tangan. Malam ke-14 pertempuran, ketika bulan pucat menggantung di langit, Hawken menerobos garis pertahanan Qin di sayap kiri dengan tiba-tiba. Ia muncul di kegelapan malam laksana iblis yang dilepaskan, menebas siapapun yang menghalangi langkahnya menuju tenda komandan Qin. Para prajurit Qin di sayap kiri porak-poranda oleh kemunculan yang mendadak. Namun sayang bagi Hawken, Xin yang dicarinya tidak berada di sana. Xin ternyata bertempur di sisi lain medan perang. Hawken hanya menemukan prajurit musuh biasa. Sempat terjadi perlawanan nekat dari prajurit tua bernama Kozen yang berhasil melukai kaki Hawken dengan tombak sebelum tewas. Insiden kecil itu mengejutkan Hawken. Ia merasakan kemarahan dan kesalahan arah, menyadari ia berada di tempat yang keliru. Hawken menghentikan pembantaiannya malam itu dan menghilang kembali ke dalam gelap hutan dan menanti waktu yang tepat. Hari ke-15 fajar terakhir pertempuran Sukai Plain. Pasukan Zhao berada di ujung tanduk, terdesak hebat oleh gempuran balik Qin. Di sisi kiri medan perang, pasukan Qin di bawah Jenderal Yotanwa menghancurkan sayap kanan Zhao. Situasi genting ini akhirnya memanggil Hawken keluar dari persembunyiannya untuk terakhir kalinya. Dengan menunggang kuda, ia menerjang masuk ke barisan pasukan Zhao yang kacau, langsung menuju garis depan. Hawken mengangkat glaive-nya tinggi dan mengeluarkan raungan yang dahsyat yang menggema di seluruh medan perang. Teriakan penuh amarah itu begitu kuat hingga kuda-kuda pasukan Qin terhenti gemetaran. Seolah hewan pun enggan mendekati sosok bak dewa murka tersebut. Dalam sekejap, serangan Hawken menghentikan laju pasukan Qin.
satu orang yang menghancurkan momentum ribuan prajurit. Pemandangannya membuat prajurit lawan maupun kawan terpana ngeri. Setelah menghalau barisan Qin, Hoken memerintahkan prajurit Zhou di sekitarnya dengan suara yang berat. "Antarkan aku kepada Riboku." Para prajurit Zhou yang gentar segera mematuhinya. Di hadapan Riboku yang turun dari kuda menemui rekannya, Hoken dengan tatapan liar menyampaikan alasan kedatangannya. Ia menagih jawaban yang dulu dijanjikan Riboku kepadanya. Riboku meski diselimuti kepanikan perang tetap tenang menanggapi. Ia berkata bahwa dirinya memang penunjuk jalan, namun jawaban sejati pada satu orang, yaitu adalah Shin dari unit Hishin. Hanya dengan mengalahkan Shin lah Hoken akan menemukan apa yang ia cari. Mendengar itu, Hoken tanpa sepatah kata lagi berbalik melangkah menuju medan pertempuran. Tujuan akhirnya telah jelas di mata. Ia akan menemukan bocah yang kini memanggul Glyph Aoki tersebut dan menuntut jawaban dari takdir. Di tengah kepungan pasukan yang masih bertempur, Hoken berjalan dengan tenang. Sorot matanya mencari-cari. Hingga dari kejauhan, ia melihat kilatan pedang dan tombak mengerubungi sosok muda dengan baju sirah compang-camping. Shin, komandan Hishin unit, berusaha menerobos menuju markas Riboku. Seperti dua musuh bebuyutan tertarik oleh magnet takdir, Hoken dan Shin akhirnya bertemu pandang lagi di tengah riuhnya perang. Tak ada kata pembuka. Shin menerjang dengan Glyph Aoki terangkat, meneriakkan tekadnya, sementara Hoken meraung dan mengayunkan senjatanya dengan kekuatan penuh. Pertarungan terakhir pun dimulai. Kyokai, wakil Shin yang tubuhnya penuh luka, berusaha membantu tuannya. Dengan sisa tenaga, ia mengarahkan tarian pendeta terakhir, mengembur bagi angin di sekitar Hoken. Pedangnya berkelebat menggores tubuh sang Munshin beberapa kali. Dua jari tangan kiri Hoken sampai putus ditebas Kyokai, sebuah prestasi yang sangat luar biasa, melukai dewa perang itu. Tetapi Hoken tak mau tumbang oleh gadis yang sudah kepayahan. Dengan satu sapuan ganas, ia berhasil mencengkram pergelangan kaki Kyokai di udara, lalu membantingnya ke tanah berkali-kali seperti boneka kain. Tulang belulang Kyokai berderak, ia berbatuk darah, pingsan tak berdaya. Hoken melemparkan tubuh lunglai gadis itu seperti membuang sampah, menunjukkan bahwa tak ada yang boleh menghalangi duelnya dengan Shin. Shin berlari menangkap tubuh Kyokai sebelum jatuh ke tanah, kemudian menatap Hoken dengan mata yang membara. Di sekeliling Shin, ia melihat anggota pasukannya tewas bergelimpangan dibantai Hoken. Pemandangan mengerikan yang justru menyalakan api kemarahan dan semangat Shin ke titik yang tertinggi. Tanpa buang waktu, Shin mengangkat Glyph Aoki dan menyerbu Hoken. Dua sosok ini kini bertarung, dikelilingi lingkaran prajurit dari kedua kubu yang menghentikan pertarungan mereka sendiri agar dapat menyaksikan duel agung tersebut. Setiap benturan senjata mereka menggema, percikan api tercipta saat bilah bertemu bilah. Hoken melabrak Shin dengan murka yang belum pernah terlihat sebelumnya, kemarahan seorang dewa yang merasa diadu dengan manusia yang remeh. Namun, Shin bukan anak ingusan yang dulu sekali tebas bisa dijatuhkan. Kini, ia seorang pejuang yang ditempa puluhan pertempuran dan memanggul harapan banyak orang. Serangan demi serangan Hoken yang dahsyat memang menghantam Shin hingga terpental. Armor di dadanya remuk dan luka mengucur deras. Setiap kali tubuhnya roboh, Shin menggertakkan gigi dan bangkit kembali. Di titik ini, Hoken mulai tertegun. Ketabahan Shin terasa di luar batas manusia, seolah pemuda itu memiliki energi dari sumber lain. Hoken mengerahkan lebih banyak tenaga, namun tak peduli sekuat apa ia menebas, Shin terus berdiri walau tertatih-tatih. Dalam keheningan sesaat di antara dentang senjata, Hoken yang biasanya diam tiba-tiba bertanya dengan suara geram. "Kenapa kau terus bangkit? Apa yang membuatmu bertahan hidup? Sebenarnya apa kau ini?" Shin setengah frustasi, setengah marah, membentak balik sambil terengah-engah. "Sudah berapa kali ku bilang, aku ini calon jenderal besar langit." Celutukan Shin ini bukan sekedar ambisi pribadi. Bagi dia, gelar jenderal besar langit berarti membawa serta kekuatan semua rekan yang gugur dan lawan yang dikalahkannya dalam setiap tebasannya. Setiap kenangan tentang teman yang gugur memberi bobot pada ayunan pedangnya. Shin bertarung bukan sendirian, arwah rekan-rekannya seakan bertarung bersamanya. Mendengar jawaban itu, Hoken menggeram marah. Ia tak sudi mempercayai hal-hal tak kasat mata semacam itu. Hoken kembali menyerang membabi buta. Serangkaian tebasan kilat menghantam Shin berulang kali, membuat pemuda itu jatuh berlutut. Namun Shin tak kehilangan nyalinya. Dengan sisa tenaga, Shin mengangkat pedangnya menatap Hoken dan mengucapkan kalimat yang menusuk harga diri sang Munshin. Ia mengejek Hoken bahwa karena Hoken berjuang sendirian, pukulan Hoken terasa sangat ringan, tanpa ada beban berarti di baliknya. Bahwa tanpa dukungan siapapun, kekuatan Hoken hampa. Perkataan itu bagai petir di telinga Hoken. Belum pernah ada yang berani menyebut pukulannya tanpa bobot. Amarah meluap dalam diri Hoken. Ia mengayunkan glaive-nya sekuat tenaga dan menghantam Shin hingga tersungkur lagi. Sambil mengerang, Hoken balas menghardik Shin bahwa ikatan dan hubungan antar manusia yang diagung-agungkan Shin itu adalah kelemahan terbesar umat manusia. Ibarat rantai yang membelenggu mereka. Sebagai Bushin, Hoken merasa terpanggil untuk memutuskan semua rantai itu, untuk membebaskan manusia dari ilusi hubungan, agar bisa mencapai kekuatan absolut. Inilah filosofi Hoken yang sesungguhnya. Ia percaya umat manusia baru bisa berevolusi melampaui diri mereka dengan meninggalkan emosi dan keterikatan.
Tetapi di hadapannya kini berdiri seorang anak muda keras kepala yang menjadi bukti hidup kontradiksi filosofi tersebut. Shin justru semakin kuat karena didorong ikatan dengan orang-orang di sekitarnya. Dari kejauhan, Riboku dan para perwira Zou mengamati duel tersebut dengan tegang. Dalam hati, Riboku menyadari sebuah kenyataan pahit. Hoken, pria yang selama ini bertujuan mengangkat derajat umat manusia ke ekstensi lebih tinggi dengan kekuatan seorang diri, kini gagal mengalahkan bukan hanya Aoki yang dulu, tetapi juga kesulitan menundukkan Shin yang sekarang. Bila Hoken, sosok yang telah mencapai puncak evolusi individu, masih tak mampu melampaui prajurit seperti Aoki dan Shin, itu hanya berarti satu hal, manusia sekuat apapun berjuang sendiri tidak bisa melampaui kodratnya sebagai manusia. Pada saat yang sama, di pihak Qin, para prajurit Shin Unit terus berteriak memberikan semangat bagi Shin. Suara mereka menggelegar menyebut nama sang kapten. Seakan dorongan nyata menyusup ke dalam raganya. Duel itu kian brutal. Kedua petarung saling menghantam dalam kondisi yang nyaris tak sadar. Setiap kali Shin terjatuh berlutut, ia bangkit lagi dengan serangan yang lebih keras. Sementara Hoken mulai dilanda kebingungan dan keraguan di hatinya. Untuk pertama kalinya, Hoken mempertanyakan jalan yang ia tempuh puluhan tahun lamanya. Benarkah ia yang salah? Mengapa bocah di depannya ini yang jelas lebih lemah secara fisik justru mampu menandingnya karena sebuah ikatan yang justru ia buang jauh-jauh? Karena hubungan dengan sesama, bayangan-bayangan keraguan menyelinap dalam benaknya, seolah tembok keyakinan yang dibangun Hoken mulai retak. Namun Hoken menggelengkan kepala keras-keras, ia menolak meragukan dirinya sendiri. Dengan teriakan lantang, ia kembali mencakram glaive-nya dan menerjang Shin sekali lagi. Glaive Hoken berkelebat ganas, tetapi kali ini takdir berkata lain. Bila glaive-nya yang diayunkan oleh Hoken menghantam pedang Shin dengan sudut yang sial. Glaive itu patah, pecah berkeping-keping di tangannya. Momen terhuyung sedetik itu cukup bagi Shin. Pemuda itu memanfaatkan kelengahan Hoken. Shin menerobos maju, menggerakkan glaive Aoki dengan segenap tenaga. Momen terhuyung sedetik itu cukup bagi Shin. Pemuda itu memanfaatkan kelengahan Hoken. Shin menerobos maju, menggerakkan glaive Aoki dengan segenap tenaga terakhirnya dan mengayunkan ke arah Hoken sambil mengerahkan jiwa raganya. Hoken sigap berusaha menangkis meski dua jarinya telah buntung. Dia menahan gagang glaive-nya yang tinggal separuh untuk memblokir sabetan Shin. Dua kekuatan terakhir ini bertemu untuk penentuan akhir. Suara mengaung terdengar saat bila glaive Aoki menekan gagang senjata Hoken. Bila glaive Aoki makin mendekat ke bahu Hoken, menembus pertahanan terakhirnya. Akhirnya, baja itu merobek daging di bahu Hoken. Setitik darah segar menetes dari luka tersebut. Hoken terhenyak, mata mereka berdua bertemu sejenak. Mata Shin yang menyala-nyala dan mata Hoken yang penuh dengan keterkejutan. Dalam sepersekian detik, bayangan kegagalan menghantui hati Hoken. Ya, sang Munshin yang tak terkalahkan kini berdarah di tangan anak muda yang dulu ia anggap remeh. Dengan sisa kekuatannya, Hoken membuka mulut, menggelegar, meledakkan amarah terakhirnya. Kau, dan mereka, teriaknya. Menyiratkan kemarahan dan mungkin penyesalan terhadap Shin dan semua orang yang telah membuatnya merasakan kekalahan mutlak ini. Tapi sebelum kata-kata sempat terucap, gagang senjatanya patah sepenuhnya, dan bilah glaive Shin menembus tubuh Hoken hingga terbelah. Saat detik-detik terakhir hidupnya menyapa, waktu seolah berjalan lambat bagi Hoken. Dalam sunyi yang ganjil di tengah riuh pertempuran, Hoken menatap langit yang pucat. Bayangan orang tuanya terlintas di pelupuk mata. Master Ho dan Madam Ho, sepasang tabib baik hati yang dahulu tak pernah sempat ia kenal. Kenangan itu datang bagai kilatan. Senyum hangat seorang ibu dan dekapan ayah yang penuh kasih, tawa dan cinta seumur hidup dikesampingkan demi kekuatan. Bagaikan potongan puzzle, semua mulai tersusun dalam benaknya yang kian redup. Mungkin inilah jawaban yang selama ini ia cari, bahwa kekuatan sejati bukanlah kekuatan yang berdiri sendiri, memusuhi dunia, melainkan bagian dari jalinan takdir sesama. Bahwa melampaui kemanusiaan bukan berarti meninggalkan sisi manusiawi, tapi justru memahami nilai dari setiap jiwa di sekitar. Ironisnya, di ambang kematian, barulah Hoken menyadari kontradiksi di jalan hidupnya. Penempuh jalan yang mencari arti mengakhiri perang, namun mengingkari apa yang membuat hidup bermakna. Dalam hembusan napas terakhirnya, mungkin sebuah kedamaian tipis menyusupi hatinya yang beku. Seiring nyawanya melayang pergi dari dunia yang penuh dengan pertumpahan darah ini. Demikianlah akhir perjalanan Hoken, sang Munshin penantang langit. Kehidupannya adalah tragedi yang puitis. Seorang anak tak berdosa yang diubah menjadi monster dalam peperangan, yang sepanjang umurnya mencari pencerahan namun tersesat oleh keyakinannya sendiri. Ia berusaha menjadi dewa agar dapat menghentikan penderitaan antar manusia. Padahal yang ia butuhkan, dunia mungkin adalah lebih banyak manusia yang memahami penderitaan satu sama lain. Hoken menolak kelemahan emosi dan ikatan. Tapi justru itulah yang membuatnya lemah menghadapi mereka yang berjuang demi orang lain. Kematian Hoken di tangan Shin menjadi semacam konklusi filosofis bahwa kekuatan terbesar lahir dari hati manusia yang saling terhubung, dari kenangan, cinta, dan tekad yang diwariskan. Jalan pedang Hoken yang sunyi terbukti tak mampu menggapai langit. Sementara langkah Shin yang didukung tak terhitung jiwa berhasil menggetarkan surga.
Kisah Hoken mengalir bagi sungai takdir yang muram, penuh pertumpahan darah, renungan mendalam tentang arti kekuatan sejati. Saat narator menuturkan kisah ini, bayangkan sosok Hoken berdiri di puncak bukit berbatu, berdiri menatap matahari terbenam dengan tatapan gamang. Di balik kekar garangnya raut wajah itu, terdapat jiwa resah seorang musafir yang akhirnya sadar bahwa jalan yang ditempuhnya kosong. Dan ufuk senja tersebut mungkin arwah Hoken akhirnya berpulang, menyatu dengan suara bumi yang dulu menuntunnya, membawa serta jawaban yang terlambat ia pahami.